hari ini kita akan kembali beribadah. Namun sebelum mulai beribadah, mari kita mempersiapkan hati dan bersaat teduh sejenak. Fotum diambil dari Ulangan 10 ayat 12b sampai 13. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Teman-teman, sudah sepatutnya kita bersyukur akan anugerah Tuhan selama ini. Untuk itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu 10,000 Reasons sebagai bentuk puji syukur kita kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Mari kita nyanyikan bait keduanya. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. I worship your holy name. Teman-teman, selanjutnya mari kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Mungkin dalam seminggu ini seringkali kita mengecewakan hati Tuhan atau mungkin hati sesama kita. Karena itu, mari sama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tak habis-habisnya di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa yang telah kami perbuat selama seminggu ini.
Ampunilah kami, karena kami seringkali mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh tolong pimpin untuk ibadah hari ini. Engkau boleh tolong berikanlah kami hati yang mau memuji-Mu dengan tulus, dan juga tolong berikan kami telinga yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Teman-teman, selama tahun 2020 Tuhan telah menuntun kita semua, dan kita juga harus percaya bahwa di tahun 2021 Tuhan yang sama akan tetap menuntun kita di dalam semua keadaan. Dan untuk itu mari kita menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita akan berdoa untuk semester baru yang sedang kita jalani saat ini. Kiranya kita berdoa agar Tuhan boleh memberikan kita semua semangat untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bapa Surgawi Memeliharaku. Setiap saat
Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang ada. Dan untuk persembahan, mari kita menyanyikan lagu Hitung Berkat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, sekian dari ibadah kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Denis. Selamat mendengarkan. Halo, pagi semuanya. Ya, Happy New Year. Masih di suasana tahun baru. Dan waktu Koko bikin video ini, beberapa temen tuh ternyata masih liburan gitu. Tetapi Koko yakin lah ya, besok harusnya semua dari teman-teman tuh sudah masuk sekolah lah ya, online, daring, sekolah daring bilangnya gitu sekarang. Oke guys, jadi sebelum Koko ngajar, ada yang pengen Koko sampein ke kita semua. Kalau ini adalah video ngajar Koko yang terakhir di sekolah minggu ya. Belum banyak yang tahu ya, yang tahu hanya sebagian maksud dari video ini. Tapi kayaknya udah saatnya Koko say goodbye. I want to quit, dan Koko pikir ini adalah saatnya begitu. Tapi guys, bohong. Pada kena prank nggak? Oke guys, seperti judulnya, prank alert. Jadi itu tadi adalah pembukaan yang mungkin agak krik-krik gitu ya. Cuman prank is a prank. Kenapa kok bikin prank seperti itu? Bukan sekedar bikin prank karena ada hubungannya dengan apa yang mau kita belajar hari ini begitu. Jadi itu ada hubungannya, bukan sekedar hanya bikin prank-prankan terus nggak ada relasinya ngajar hari ini ya. Oke, sorry. Boleh mungkin pengen tahu juga sih ya, kamu pada kena tadi pas ngomong gitu tuh berasa kena nggak sih gitu ya? Boleh komentar di kolom komentar, kamu tadi kena pranknya atau enggak gitu ya. Ketik apa aja, ih nyebelin gitu, atau ih apa sih, atau apalah, terserah lah, komen apapun boleh ya. Pokoknya cuma pengen sekedar survei aja kamu tuh kena atau enggak seperti itu. Tapi ya bukan such an important matter sih gitu. Oke. Mari kita berdoa sekali lagi untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di tahun 2020, walaupun penuh dengan situasi dengan corona, kami harus di rumah aja, kami nggak bisa sekolah, ketemu teman-teman, kami nggak bisa ke gereja untuk belajar firman Tuhan, untuk ketemu teman-teman di kelas, tetapi Tuhan masih menyediakan kami wadah online lewat YouTube, Zoom, ataupun apapun yang lain. Tuhan yang sediakan. Tuhan, hari kami mau belajar dari firman Tuhan. Perjalanan kami menelusuri Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nanti terakhir di 2022. Biarlah Tuhan boleh pakai kami semua, Tuhan yang boleh pakai hamba-Mu untuk mengajar, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang sepenuhnya dari Engkau saja. Tolong kami juga yang mendengarkan, biarlah kami boleh belajar, dan biarlah Allah Roh Kudus yang menyertai kami dan membuat kami bertumbuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, jadi seperti yang kamu tahu, kalau di
per bulan Januari ini kita kan go through atau ada gerakan baca Alkitab dari kitab Kejadian dan nanti berakhir di Wahyu di 2022 ya. Jadi kita berakhir di kitab Wahyu begitu. Teman-teman, kalau teman-teman baca kemarin itu kita sudah melewati bagian penciptaan, bagian Kain dan Habel, lalu kita ketemu dengan Nuh, Abraham, Ishak. Hari ini kita bertemu dengan satu tokoh yang lain. Jadi tokoh di sini adalah mengajar tentang perjalanan Yakub bersama Tuhan, ya, yang diceritakan di Alkitab gitu. Oke, kita buka yuk kita. Koko mungkin aja kita buka dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Koko bacakan untuk kita semua. Kamu boleh baca dalam hati, kamu juga boleh baca berbarengan. Mimpi Yakub di Betel itu adalah judul yang diberikan oleh LAI untuk perikop ini. Ayat 10 pasal 28, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Sekedar info kenapa Yakub kesini, karena Yakub itu sedang kabur dari rumahnya, ya, dari rumahnya Ishak, karena Esau kakaknya tuh ingin membunuh Yakub, maka dia kabur. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan Yahweh di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Yahweh, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan Yahweh ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan Yahweh akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Mungkin waktu teman-teman di sekolah minggu kisah mimpi Yakub di Betel itu anyway artinya kota Allah, ya. Kota Allah itu artinya Tuhan. Suatu cerita yang cukup common, ya. Jadi ada dia tidur di tempat itu, lalu ada tangga dari bumi ciptakannya di tempat dia tidur sampai ke langit, sampai ke ujung langit, dan malaikat turun naik begitu. Itu menandakan bahwa seringkali kalau teman-teman pernah ingat, Yesaya juga ada gambaran seperti ini, tapi beda. Tapi ada gambaran malaikatnya, maksudnya seperti itu. Pokoknya cuma memberikan ada persamaan tentang malaikatnya begitu, kehadiran malaikat dan Tuhan berbicara seperti itu. Ya, ini karena kenapa cerita ini sangat penting, bukan cerita tentang dia mimpi lalu ada tangga yang heboh dari bumi ke langit, bukan itu. Tetapi sebenarnya yang penting adalah sini Allah memanggil Yakub, menjadikan dia sebagai umatnya Tuhan, meneguhkan panggilan Yakub sebagai anak Tuhan. Ini adalah satu bagian yang penting, dan Tuhan sebagai tanda Tuhan memberikan janjinya kepada Yakub, which is kalau teman-teman baca itu adalah janji yang sama yang Tuhan Yahweh berikan kepada Abraham dan juga Ishak, dan kalian diberikan kepada Yakub. Makanya nanti pas kita di Keluaran sering dengarkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa? Karena kepada 3 orang ini Tuhan specifically ditulis di kitab Taurat itu memberikan janjinya tentang keturunan, tentang berkat, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ini adalah suatu perjanjian atau yang disebut sebagai
apa? Ada yang tahu istilah perjanjian di kitab perjanjian kita sebut dengan satu istilah bahasa Inggris, covenant. Oke. Nah, yang menarik adalah di ayat terakhir yang tadi kita baca. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepada aku akan selalu kupersembahkan 1/10 padamu. Nah, ini boleh dibilang sebagai tanda bahwa sejak itulah kenapa juga kita orang Kristen tuh memberikan 1/10 persembahan perpuluhan. Kalau kita ngomong ya persembahan perpuluhan, the tenth gitu. Karena ini sebenarnya boleh dibilang sebagai referensinya aja begitu. Tetapi ya kalau teman-teman mau kasih 1/10, 2/10, 3/10, sampai 100% juga nggak apa-apa. Ini adalah sebagai tanda aja bahwa kita tuh mau bersyukur, kita tuh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mengembalikan lah. Karena kan tentu aja kita nggak bisa dapetin kalau bukan Tuhan yang memberikan. Nah, berbicara tentang overview Yakub, ini adalah satu karakter di Alkitab yang menurut Koko, penulis kitab Kejadian yang dipercaya dalam Musa, itu sangat sangat otentik atau sangat bahasa Koko tuh gamblang. Jadi apa adanya menulis tentang Yakub. Kenapa kok ngomong begitu? Karena kalau teman-teman ikutin Yakub dari sejak dia lahir sampai dia nanti meninggal di kitab Kejadian pasal 49, di ujung pokoknya 49 Yakub meninggal. Yakub itu diceritakan sebagai seorang tokoh yang quote unquote nakal. Dia anak Tuhan, tapi dia nakal. Maksudnya gimana? Yakub kan punya kembaran tuh, Esau, kakaknya, kembaran tapi kakaknya Esau, karena Esau lahir duluan. Dari lahir dia sudah memegang tumitnya Esau. Itu ada sebuah tanda juga, metafora juga kenapa sampai dipegang. Yakub itu dikenal sebagai penipu, tukang tipu, tutik gitu. Makanya tadi kenapa Koko di awal sedikit main ngeprank, hoax, menipu begitu, mencoba menipu, tapi nggak tahu teman-teman tertipu atau enggak ya, karena Koko tidak menipu dengan sepenuh hati tentunya. Ya itulah kenapa Yakub itu disebut penipu. Pertama kali Alkitab menceritakan dia menipu adalah waktu dia menipu papanya Ishak. Ya, bahkan dia sampai tega tuh, Ishak kan papanya, dia tipu gitu untuk mendapatkan berkat seperti itu. Ya, itu Yakub. Lalu dia juga sebenarnya ada cerita sebelumnya lagi di mana dia tuh begitu licik kali ya sebutnya. Dia tuh licik banget sampai dia menipu juga kali ya, menipu Esau supaya menjual hak kesulungannya. Berarti itu yang pertama kali dia menipu. Hak kesulungan itu sangat berharga hari itu dan kita nggak boleh main-main. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti konteks hari itu, warisan itu memang diberikan dari ayah kepada anak yang pertama gitu, anak yang kedua dan seterusnya itu boleh dibilang hampir nggak dapat atau sisanya. Bukan cuma soal harta, tapi soal berkat dan segala gitu. Yakub mengerti hal ini, maka dia menipu Esau supaya mendapatkan hak kesulungan tersebut. Ya, itu Yakub jahat. Tetapi Esau pun juga jahat. Esau meremehkan hak kesulungan dan menggantinya dengan sup kacang merah, which is hanya urusan perut kepada Yakub. Ya, jadi Esau juga diceritakan sangat jahat sebenarnya, bukan cuma Yakub gitu. Yakub juga, kalau boleh bilang tuh dia tuh bukan jahat secara hati, tapi dia tuh nakal gitu ya, sering menipu, sering licik-licikan. Ya, lalu dia juga gitu kan, akhirnya kan dia kabur nih. Dia kabur ke rumah pamannya, ke rumah, kalau Koko bilang tuh kayak, kan ini kan pamannya ini adalah koko dari mamanya, Ribka, Laban. Itu benar-benar kayak QQ-nya dia, suk-suknya dia. Lalu dia menikah dengan anak-anak suk-suknya, kerja dengan suk-suknya, tapi juga menipu tuh. Ada ceritanya bahwa nanti kalau teman-teman mencari, dia itu mengekang, dia kerja sama suk-suknya, lalu dia mau pergi, mau keluar, mau berpisah lah dengan suk-suknya itu atau mertuanya dalam hal itu ya. Terus dia menipu, kan ceritanya gini kan, dia juga gembala domba, kambing dan domba gitu. Terus dia gimana nih pembagian hartanya, karena kan nggak tahu nih kan sama ini kan, karena Yakub kerja sama si Laban.
ya udah pokoknya yang bercak-bercak itu akan menjadi miliknya Yakub gitu. Lalu dia curangin lah malam-malam, kambing dombanya tuh dikasih racikan apa supaya nanti jadi bercak-bercak, jadi yang bercak punyanya dia. Begitulah. Lalu juga dia sempat ceritanya lagi, Esau akhirnya mengejar Yakub, lalu dia mencoba menyuap kakaknya dengan harta, lalu istri dan anak itu di depan dia gitu sebelum ketemu dengan Esau gitu. Jadi in case ada apa-apa, Esau itu dapat hartanya dulu, atau ya ketemu keluarganya Yakub, dia merasa terbelas kasihan, dia tidak mau membunuh Yakub karena Esau saking keselnya dengan Yakub, Esau tuh pernah bersumpah akan membunuh Yakub begitu. Itu banyak banget lah. Belum lagi istrinya juga, dia ngambil istri lebih dari satu, segala itu juga salah satu kenakalan yang diceritakan oleh Alkitab, penulis Alkitab untuk kita mengenal tentang Yakub. Belum lagi soal dia pilih kasih, punya anaknya banyak, lalu dia pilih kasih ke satu doang, ke Yusuf, sehingga saudara-saudara yang lain jadi sebal, iri hati, ya walaupun itu juga jadi problematik saudara-saudaranya, tapi juga Yakub ada mengambil bagian. Coba dibandingkan sama Yusuf, cerita Yusuf yang boleh dibilang hampir tidak bercelah. Yusuf ceritanya sangat smooth, tapi Yakub ini ceritanya tuh sangat penuh dengan ya dia punya problematik kehidupan yang gimana cara dia hidup yang boleh dibilang kok ini nggak sesuai ya dengan kok anak Tuhan begini ya begitu. Iya ya, kalau begitu kenapa Tuhan manggil Yakub ya? Kenapa Tuhan memakai Yakub gitu untuk jadi umatnya gitu? Bahkan nanti dia melahirkan 12 anak cowok, yang 12 nama anak cowok ini nanti menjadi namanya itu menjadi suku buat Israel gitu. Nah, poin pertama inilah yang akan kita pelajari. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan membentuk umatnya. Sekali lagi, Tuhan yang memanggil umatnya, Tuhan juga yang akan membentuk umatnya. Jadi teman-teman, Tuhan tuh memang memanggil umat bukan karena kompetensinya, atau ini anak baik banget nih, pintar banget nih, ganteng banget nih, jago banget nih, maka Tuhan pilih. Nggak ada kriteria seperti itu. Kita tidak pernah bisa mengerti kenapa Tuhan memilih seseorang. Kenapanya itu kita nggak bisa kita nggak bisa, manusia nggak ngerti lah, nggak akan bisa ngerti gitu kenapa. Kita mungkin bisa jadi kecewa, Tuhan kenapa milih orang gitu ya. Kayak contoh kata gini lah, guru memilih seorang murid di kelasnya gitu. Biasanya guru memilih murid yang bagaimana? Yang pasti karakternya baik, sopan, terus rajin bikin PR, nggak pernah nyontek, apalagi tuh ya, nggak pernah ngobrol di kelas ya, kayak gitu-gitu lah ya. Itu kriteria yang kita lihat gitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu teman-teman. Tuhan kalau kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan tuh melihat hatinya kita gitu loh. Tuhan nggak pernah melihat kompetensi kita seperti apa. Nah, tapi kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan juga akan membentuk anaknya gitu. Jadi boleh dibilang begini teman-teman, proses Yakub itu bukan berarti tidak berproses gitu. Yakub itu terus diproses oleh Tuhan. Jadi dia itu Tuhan bentuk sedemikian rupa sehingga nantinya dia karakternya menjadi semakin baik. Bisa kita lihat di mana? Di Kejadian 32, di mana Yakub itu bergumul bersama Tuhan gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa Yakub tuh mengenal Tuhan seperti gitu. Bahkan sampai Tuhan mengganti namanya Yakub menjadi Israel. Itu disebutkan 2 kali di Alkitab. Artinya apa? Tuhan berkenan pada Yakub, dan in the meantime juga Tuhan sedang memproses dirinya Yakub gitu. Banyak di Alkitab yang kita melihat juga gini, nggak semuanya kok dituliskan baik gitu loh. Pasti ada aja dosa yang dilakukan. Makanya Alkitab tuh sangat jujur menuliskannya. Kalau ada poin-poin penting, dia akan ngomongin baik dan buruknya. Contoh Musa kan kita juga melihat ada baik dan buruknya. Nggak usah ngomong Musa dulu deh, ngomong tokoh-tokoh yang kemarin teman-teman lihat. Nuh, kalau teman-teman baca, dia juga pernah mabuk oleh anggur. Dia dimabukkan oleh anggur. Dia jadi minum terlalu banyak segitu sampai berbuat yang tidak sepantasnya. Abraham, berapa kali dia berbohong juga. Berapa kali dia mengikuti keinginan istrinya dibandingkan keinginan Tuhan. Bagaimana Abraham memilih kasih antara Ishak dan Ismail. Ishak juga begitu, sama kayak papanya. Menipu juga pernah,
pilih kasih juga gitu. Yakub juga begitu ya. Jadi tuh Alkitab tuh sangat jujur memperlihatkan keburuk-burukan tokoh di Alkitab. Kenapa? Karena memang tokoh di Alkitab bukan berarti tokoh yang tidak bercela. Salah. Ini menjadi sebuah gambar bahwa kita anak Tuhan, semua orang tuh pasti punya dosa, kelihatan atau tidak kelihatan gitu. Jadi buat Koko agak susah selalu untuk ngomong gini, ini anak baik. Agak susah gitu. Kata baik itu sangat terlalu gimana ya? Karena yang baik itu cuma Tuhan. Tapi ini anak sering berperilaku sopan gitu. Kalau Koko jujur kadang-kadang gini, suka agak, kenapa kamu sopan seperti itu? Ada beberapa orang takut dibilang anak nggak baik. Jadi cuma karena takut dibilang anak nggak baik. Karena papa mama suruh begitu. Ya benar sih, cuman jadi kayak nggak sincere gitu, nggak tulus gitu kesopanannya gitu. Sedangkan kita harus belajar bahwa di usia yang teman-teman yang sekarang kelas 5, 6 dan juga para remaja, kita tuh harus menampilkan tuh dari hati, bukan sekedar tindakan kita, tapi apa yang keluar dari hati itu yang kita benar-benar kita proses gitu, kita olah gitu ya, supaya benar-benar hati kita tuh diubahkan oleh Tuhan, bukan sekedar hanya perkataan, hanya perbuatan, bukan sekedar itu, tapi yang terpenting adalah hati, karena Tuhan melihat hati. Nah teman-teman, itulah tentang Yakub gitu. Dia terus-menerus dibentuk oleh Tuhan gitu ya, sampai nanti dia pun udah tua, udah mau mati pun dia tetap terus diproses oleh Tuhan. Nanti dia harus mengalami pergumulan waktu Yusuf nggak ada karena dibohongin sama anak-anaknya. Nanti dia ketemu Yusuf lagi pas udah tua-tuanya dan dia harus memberkati anak-anaknya gitu ya. Dia terus Tuhan perkenankan dan Tuhan terus memproses hidup seorang Yakub. Lalu apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama teman-teman, kita belajar bahwa proses itu sangat penting ya. Jadi kan sering nggak sih teman-teman dengar proses sama hasil mana yang lebih penting? Nah kalau kamu mau ngomong begini, betul sih, kalimat proses lebih penting daripada hasil, tetapi hasil pun juga sangat penting ya. Apakah Tuhan tidak mementingkan hasil? Jawabannya sangat penting ya, sangat penting gitu. Dia harus menyelamatkan umat manusia, hasil itu sangat penting. Melalui gimana dia menyelamatkan umat manusia? Dia melalui ada perjalanannya lah, kan dia memakai anak-anaknya sampai nanti Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib. Dia menggunakan anak-anaknya. Itu proses semuanya, itu proses itu penting, tapi hasil itu juga penting. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang tidak mementingkan hasil gitu. Tuhan juga justru karena hasil yang penting, maka proses harus dipentingkan gitu. Kita tidak bisa melihat nih dua hal yang berbeda gitu. Oh, yang penting proses deh, hasil nggak usah. Kalau begitu, ya udah, yang penting saya buka buku di rumah, belajar, nggak nyontek, doa aja gitu. Tapi hasil ulangannya, examnya nggak pernah SKBM, nggak pernah PES. Itu artinya kita bukan memberikan proses sih. Prosesnya kita tuh penting, tapi kurang apa ya? Perlu diperbaiki gitu. Kalau sering ngomong gitu, ya udah kayak benar, yang penting proses, yang penting kamu tidak nyontek, kamu coba berdoa. Oke, kalau gagal sekali, gagal 2 kali, tapi jangan gagal terus-terusan dong. Masa ulangan gagal terus-terusan juga jadi kamu nggak bertanggung jawab gitu. Tetap harus bisa bertanggung jawab, at least lah. Kalau untuk pelajaran yang kamu nggak suka, SKBM lah, KKM lah, sesuai KKM. Koko tuh dulu paling nggak suka gambar. Koko paling nggak suka gambar. At least Koko gambar masih dapat 65, which is SKBM. Ngambil seni vokal nggak bisa nyanyi, at least dapat 70 gitu. Masih nggak merah gitu, masih belajarnya juga nggak belajar sendiri, tapi belajar orang lain gimana cara menyanyi segala gitu, banyak lah gitu ya. Jadi kita tetap aja proses dan hasil itu penting. Nah teman-teman, tapi di sini kita mau bicara tentang proses gitu hari ini. Proses itu harus bagaimana kok untuk memproses karakter kita. Teman-teman harus sadar apa yang menjadi karakter teman-teman hari ini yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan ya. Coba teman-teman list gitu ya, apa sih karakter aku yang buruk di hadapan Tuhan
ya. Jadi jujur di hadapan Tuhan, ABC, lalu minta Tuhan untuk ubah begitu ya. Lalu kalau karakter yang baik kita pertahankan, tetapi sekaligus kita berproses bahwa saya pengen waktu saya berkarakter baik, saya mau mempersembahkan itu hanya untuk Tuhan. Kita juga belajar seperti itu. Jadi bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kenapa saya nggak bohong? Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut kena ada yang bilang kena karma lagi. Kita nggak kena karma ya. Takut dihukum gitu ya. Bukan, karena Tuhan nggak suka kalau saya bohong. Karena itu menyakiti hati Tuhan gitu ya. Kalau kita sedikit aja mengerti hati Tuhan, kita tuh nggak akan melakukan hal-hal yang Tuhan nggak mau gitu. Kalau Koko sih sering begitu ya. Koko juga sering jatuh, misalkan suka nggak wise mungkin menggunakan waktu, suka kamu beberapa teman tahu lah Koko tuh orang yang punya karakter buruk tentang kesombongan gitu ya. Seringkali itu Koko sadar setelah melakukan itu, menyesal, tapi menyesalnya itu adalah Koko tuh kayak bikin, aduh Tuhan sorry banget deh tadi tuh berlaku sombong begitu, kayak menyakiti hati Tuhan gitu. Itu tuh membuat seperti Koko tuh sedang membuat jarak antara Koko dengan Tuhan gitu. Dan Koko nggak pengen kayak begitu. Koko tuh pengennya hubungan Koko dan Tuhan tuh baik gitu ya, tetap tanpa Koko punya dosa gitu. Itu tuh menjadi satu pergumulan. Jadi Koko tuh menyesalnya karena itu menyakiti hati Tuhan begitu ya. Lalu gimana kok untuk memproses karakter selain tadi? Yang pertama, kita harus sadar dulu teman-teman, apa karakter kita yang baik dan apa karakternya yang kurang baik. Nah yang kurang baik itu kita harus perbaiki begitu. Yang kedua, berubahlah menurut firman Tuhan. Gimana caranya? Baca dari Alkitab. Ya seperti hari ini kita belajar dari perjalanan Tuhan lewat hidup Yakub gitu. Bagaimana Tuhan memproses Yakub gitu. Jadi bukan belajar dari Yakubnya, tapi belajar bagaimana Tuhan membentuk Yakub, bagaimana Yakub tuh berespon terhadap Tuhan. Nah kita belajar dari situ. Ya kita belajar bahwa ya Tuhan memanggil kita sebagai anaknya. Tuhan juga yang akan meneguhkan panggilan kita, tapi Tuhan juga yang akan mengubahkan hati kita. Ada tuh lagu Day by Day Oh Lord gitu ya. Tuh lagu yang bagus banget. Dia bilang, for you three things I pray, to see you more clearly, to love you more clearly, to follow you more nearly. Jadi boleh bilang untuk melihat Tuhan lebih jelas, untuk mendekati Tuhan, untuk mengikuti Tuhan lebih dekat lagi begitu ya. Itu jadi kita satu doa yang kita bisa panjatkan sih, kita doain setiap hari untuk diri kita semakin dekat sama Tuhan. Atau ya satu lagu lah kalau suka tuh dari sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Ya itu juga bagus gitu. Tapi juga jangan cuma baca, tapi cobalah kalau di usia kamu sekarang baca plus mengerti. Oh sekarang baca Alkitab tuh banyak banget, 3 pasal, 2 pasal, kadang-kadang 1 pasal juga panjang. Betul, setuju. Caranya begini teman-teman, baca dulu aja perikop hari ini apa, lalu contoh hari ini baca kitab pasal 28, coba ya kalau kita lihat ya, kalau hari ini agendanya itu adalah tanggal 17, kejadian 30. Oh kalau di Alkitab Koko 2 halaman ya, 2 halaman panjang juga kok. 2 halaman aku harus ngeles, aku harus zoom, aku harus yang ini, harus ini. Kita pasti akan punya banyak alasan kalau kita nggak suka gitu ya. Cuma gini teman-teman, kalau kita lagi belajar baca Alkitab, baca dulu aja sekali, lalu coba, kan udah baca sekali nih, terus coba diem sebentar, break sejenak, coba cari bagian yang kamu paling menarik gitu. Koko kan sering ngomong tuh ke para pagi, coba kamu cari hari itu apa yang paling menarik buat diri kamu begitu. Yang menarik itu adalah yang kira-kira menegur kamu atau kamu suka bagian itu gitu. Highlight itu aja, highlight. Makanya enaknya kalau pakai Alkitab buku bisa kamu highlight. Kalau di handphone mungkin kamu bisa bookmark atau highlight juga silahkan gitu. Lalu kita
fokus baca lagi di bagian yang kita suka gitu teman-teman. Kita baca bagian yang kita suka, kita belajarin apa sih yang kira-kira Tuhan pengen ngomong ke kita hari itu. Nah itu cara sebenarnya baca Alkitab buat teman-teman gitu. Jadi jangan cuma sekedar baca, selesai, centang, kirim jeruk di grup, saya sudah baca loh, tapi saya nggak ada apa-apa, sama aja Cahyadi gitu ya. Jadi baca plus coba sejenak, break sejenak, cari bagian yang menarik. Mau selama-lama lah sebenarnya. Aku pikir kalau untuk usia kamu tuh 15 menit aja kamu bisa dapet baca plus bagian yang menarik, doa, udah bagus banget. Ya kalau nggak harus kamu 1 jam, 2 jam, enggak lah. Itu cukup sekali tapi direnungkan, udah cukup banget. Satu bagian aja deh. Harusnya satu bagian itu udah cukup banget. Padahal Alkitab kita sangat kaya ya, sangat kaya. Ini kita udah berapa kali run through terus kejadian Wahyu, pasti kok akan dapatnya hal yang berbeda ya. Itu teman-teman, jadi kita belajar hal itu hari ini. Yuk kita belajar semakin cinta Tuhan, semakin dekat Tuhan melalui baca Alkitab, melalui memperbaiki kelakuan karakter kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Oke? Di tahun 2021 ini kita tidak pernah tahu apa yang apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi Tuhan sudah tahu. Bukan yang penting apa yang akan terjadi, tetapi dengan siapa kita akan bersama pada waktu hal itu terjadi. Ya, sekali lagi, tahun 2021 ini menyimpan banyak misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, corona akan lewat atau pas saat ini sih video ini dibikin sih makin parah. Kita tidak tahu gitu ya. Tetapi bukan itu yang penting teman-teman. Tetapi pada waktu itu terjadi, Tuhan bersama kita nggak? Menurut anything can happen. I'm okay as long as God be with me. Gitu ya. Anything can happen and I will be okay as God with me. Buat Koko itu aja. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau membuat kami belajar dari bagaimana Engkau membentuk Yakub anakmu. Tuhan, seperti Yakub kami punya banyak Tuhan list karakter-karakter yang buruk. Tapi biarlah kami boleh belajar bagaimana kami berproses bersama dengan Tuhan melalui baca Alkitab, melalui perenungan pribadi, mungkin juga melalui orang tua, melalui teman-teman kami bisa menegur kami. Tuhan yang tolong ajari kami ya Bapak, supaya kami masih muda, masih bisa dibentuk. Dan janganlah keraskan hati kami, tetapi justru lembutkan hati kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, anak-anakmu yang dimanapun mereka berada, Engkau yang terus boleh membentuk mereka, menyertai mereka, dan biarlah Engkau yang terus menyinari mereka dengan wajah-Mu ya Bapak. Berkatilah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke guys, see you di Zoom minggu depan. Siapkan diri, siapkan hati. Jangan lupa baca Alkitab, posting terus di grup. Coba bukan cuma jeruk, tapi apa sih yang bagus yang kamu bisa baca hari ini dari Alkitab. Oke, itu aja. That's all guys. Bye.